Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sudanugraha, NPM 117020376 dari kelas manajemen 3L. Saya akan mempresentasikan tugas manajemen retail tentang perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail. Perilaku konsumen. Setiap perusahaan retail harus berusaha menghasilkan dan menyampaikan produk dan layanan yang diinginkan konsumen dengan harga yang pantas serta menciptakan nuansa belanja yang nyaman. Dengan demikian, setiap perusahaan harus mampu memahami perilaku konsumen pada pasar sasarannya. 3 perspektif dalam perilaku konsumen. 1. Perspektif pengambilan keputusan, yaitu menggambarkan seorang konsumen sedang melakukan serangkaian langkah tertentu pada saat melakukan pembelian. Langkah-langkah ini termasuk pengenalan masalah, mencari, evaluasi alternatif, memilih, dan evaluasi pasca perolehan. Kedua, perspektif pengalaman, yaitu atas pembelian konsumen menyatakan bahwa untuk beberapa hal konsumen tidak melakukan pembelian sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang rasional, namun mereka membeli produk dan jasa tertentu untuk memperoleh kesenangan, menciptakan fantasi atau perasaan emosi saja. 3. Perspektif pengaruh perilaku, yaitu mengasumsikan bahwa kekuatan lingkungan memaksa konsumen untuk melakukan pembelian tanpa harus lebih dahulu membangun perasaan atau kepercayaan terhadap produk. Motif belanja konsumen. Keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu. Motif yang ada dalam diri seorang akan membangkitkan dan mewujudkan suatu tingkah laku yang diarahkan guna mencapai tujuan dan sasaran kepuasan. Motif mempunyai beberapa fungsi penting untuk mengarahkan konsumen, yaitu 1. Motif primer, 2. Motif selektif, 3. Motif rasional, 4. Motif emosional. Kategori hedonic motivation. 1. Adventure shopping, yaitu dimana sebagian besar konsumen berbelanja karena adanya sesuatu yang dapat membangkitkan gairah belanjanya. 2. Social shopping, yaitu dimana sebagian besar konsumen beranggapan bahwa kenikmatan dalam berbelanja akan tercipta ketika mereka menghabiskan waktu bersama-sama dengan keluarga atau teman. 3. Gratification shopping, yaitu dimana berbelanja merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi stres atau melupakan problem-problem yang sedang dihadapi. 4. Ide shopping, yaitu dimana konsumen berbelanja untuk mengikuti tren model-model fashion yang baru. 5. Role shopping, yaitu dimana banyak konsumen lebih suka berbelanja untuk orang lain daripada berbelanja untuk diri sendiri. Contohnya seperti memberi hadiah. 6. Value shopping, yaitu dimana konsumen menganggap bahwa berbelanja merupakan suatu permainan, yaitu pada saat tawar-menawar harga atau mencari perbelanjaan yang sedang menawarkan diskon. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian yang tak terencana. 1. Penggunaan daftar belanja, yaitu sebuah daftar tertulis dari barang-barang yang akan dibeli pada saat akan berbelanja, atau daftar dari unit-unit barang yang disadari atau diminta. 2. Pemilihan toko, yaitu sebelum melakukan pembelian, konsumen pasti akan memilih dan memutuskan toko mana yang akan mereka datangi. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi konsumen dalam memilih toko antara lain: 1. Lokasi toko, 2. Kemudahan transportasi, 3. Jam operasional toko, 4. Komposisi toko, 5. Kedekatan dengan kompetitor, 6. Pemilihan produk, 7. Parkir. 3. Pengaruh nuansa toko, yaitu kombinasi dari karakteristik fisik toko seperti arsitektur, tata letak, penanda, pemajangan, warna yang secara menyeluruh akan menciptakan citra dalam benak konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian kompulsif. 1. Rangsangan, contohnya menggunakan musik, pajangan visual, aroma, dan demonstrasi langsung di dalam toko untuk menciptakan ketertarikan dari konsumen. 2. Pengalaman sosial,
yaitu harus memperhatikan kondisi dan interaksi sosial, karena konsumen saat ini lebih memilih suasana yang lebih akrab. 3. Mengatasi tren yang baru, yaitu harus selalu memperhatikan tren yang terus berkembang hingga memudahkan mereka untuk menggait konsumen. 4. Status dan kekuasaan, yaitu konsumen tidak suka menunggu terlalu lama dalam proses pembayaran karena mereka mengingat respek dan perhatian yang tinggi bagi mereka. 5. Balas jasa kepada diri sendiri, yaitu retail memuaskan konsumennya dengan memberikan layanan lebih. Tipe-tipe keputusan belanja. Proses atau tahapan belanja pelanggan dimulai ketika pelanggan mengenali suatu kebutuhan yang tidak terpuaskan. Kemudian pelanggan mencari informasi tentang bagaimana cara mencukupi kebutuhan itu. Pemecahan masalah luas adalah suatu proses pengambilan keputusan pembelian di mana pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Pemecahan masalah terbatas adalah suatu proses pengambilan keputusan belanja yang menyertakan suatu usaha dan waktu yang cukup banyak. Pengambilan keputusan bersifat kebiasaan adalah proses keputusan belanja yang melibatkan sedikit sekali usaha dan waktu atau tanpa usaha sadar. Proses pengambilan keputusan belanja pelanggan. Beberapa tahapan dalam proses belanja pelanggan adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan kebutuhan. 2. Pencarian informasi. 3. Evaluasi atas alternatif. 4. Menentukan pilihan. 5. Transaksi belanja. 6. Evaluasi belanja. Jenis kebutuhan. 1. Kebutuhan fungsional produk adalah manfaat fungsional dari sebuah produk yang dibeli oleh konsumen. 2. Kebutuhan psikologis produk adalah manfaat emosional dari sebuah produk yang dibeli oleh konsumen. Pencarian informasi. 1. Jumlah informasi yang dicari, yaitu tergantung pada nilai yang dirasakan akan diperoleh dari pencarian dibandingkan dengan ongkos atau biaya pencarian informasi. Biaya pencarian informasi meliputi waktu dan uang, yaitu berkeliling dari satu toko ke toko yang lain, memerlukan biaya untuk tenaga, bahan bakar, dan biaya parkir, tetapi biaya yang utama ditanggung adalah waktu pelanggan. 3. Sumber-sumber informasi, yaitu sumber informasi yang dapat dipercaya akan membuat konsumen percaya dan tidak perlu mencari informasi tambahan sebagai informasi pembanding. 4. Mengurangi pencarian informasi, yaitu untuk membatasi dan mengarahkan agar pelanggan melakukan pencarian informasi ke toko atau situs web secara langsung. Evaluasi atas alternatif. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor sebagai hasil dari proses pencarian informasi, pelanggan berada pada tahapan evaluasi atas alternatif yang telah ditetapkan oleh pelanggan. Evaluasi tersebut terkait alternatif, pilihan toko, maupun pilihan terhadap produk dan merek. Evaluasi setelah belanja. Setelah melakukan belanja, pelanggan menggunakan produk itu dan kemudian mengevaluasi pengalaman ini untuk menentukan apakah produk ini memuaskan atau tidak memuaskan. Faktor sosial yang memengaruhi keputusan belanja menggambarkan bahwa keputusan belanja dipengaruhi oleh kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai pelanggan dan faktor dalam lingkungan sosial pelanggan. 1. Keluarga. Banyak keputusan belanja dibuat untuk produk yang dipakai atau yang dikonsumsi oleh keluarga keseluruhan. 2. Pengambilan keputusan keluarga. Proses pengambilan keputusan dipusatkan pada bagaimana seorang membuat suatu keputusan. 3. Kelompok referensi adalah satu atau lebih yang digunakan seseorang sebagai dasar perbandingan untuk kepercayaan, perasaan, dan perilaku. 4. Budaya. Faktor mendasar dalam pembentukan norma-norma yang dimiliki seseorang yang kemudian membentuk atau mendorong keinginan dan perilakunya menjadi seorang konsumen. 5. Aspek pribadi. Aspek pribadi yang berkenaan dengan daya beli menyebabkan pilihan dalam diri konsumen yang bersangkutan dalam wujud pilihan harga dibandingkan dengan kualitas, harga dibandingkan dengan ketersediaan, harga dibandingkan dengan kenyamanan, dan harga dibandingkan dengan pelayanan. Aspek kejiwaan atau psikologis yang mempengaruhi seseorang dalam tindakan membeli suatu barang atau jasa didasarkan pada motivasi, persepsi, kepercayaan, dan perilaku serta proses belajar yang dilalui oleh konsumen. Respon konsumen terhadap lingkungan belanja. Jadi dalam suatu lingkungan di mana perasaan menyenangkan terlihat, orang cenderung ingin menghabiskan waktu dan uangnya.
Sedangkan lingkungan yang tidak menyenangkan, di mana banyak terjadi simulasi bising dan kebingungan, akan dihindari. Model psikologi lingkungan McLabain Russell didasarkan atas paradigma stimulus organis respon yang menghubungkan unsur-unsur lingkungan dengan perilaku mendekat menghindar terhadap lingkungan. Definisi pembelian impulsif yaitu seperti semua perilaku pembelian umumnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor pribadi, kronologis, lokasi, dan budaya. Tipe pembelian impulsif. 1. Impuls murni. Pengertian ini mengacu pada tindakan pembelian sesuatu karena alasan menarik, biasanya ketika suatu pembelian terjadi karena loyalitas terhadap merek atau perilaku pembelian yang telah biasa dilakukan. 2. Impuls pengingat. Hal ini dikarenakan unit tersebut biasanya memang dibeli juga, tetapi tidak terjadi untuk diantisipasi atau tercatat dalam daftar belanja. 3. Impuls saran. Suatu produk yang ditemui konsumen untuk pertama kali akan menstimulasi keinginan untuk mencobanya. 4. Impuls terencana. Impuls ini biasanya distimulasi oleh pengumuman, penjualan kupon, potongan kupon, atau penawaran menggiurkan lainnya. Perspektif dalam pembelian impulsif. Terdapat 3 perspektif yang digunakan untuk menjelaskan pembelian impulsif. 1. Karakteristik produk yang dibeli. 2. Karakteristik konsumen. 3. Karakteristik display tempat belanja. Penyebab terjadinya pembelian impulsif. 1. Pengaruh stimulus di tempat belanja. 2. Pengaruh situasi perilaku belanja konsumen Indonesia. Faktor budaya dan sosial masyarakat Indonesia yang berbeda akan modifikasi pula terhadap pola, frekuensi, macam, atau variasi barang yang dibeli yang tentunya berbeda dengan masyarakat dengan kondisi budaya dan sosial yang lain. Pengeluaran konsumen Indonesia per sektor produk di industri retail modern. Konsumen Indonesia memiliki prioritas utama dalam perbelanjaan, yaitu produk makanan, di mana secara perlahan mereka mengurangi pengeluaran mereka di produk non-makanan. Kebiasaan belanja dan gaya hidup konsumen Indonesia. Untuk belanja mingguan, mereka lebih memilih supermarket, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan mendesak, mereka akan membeli dari toko-toko yang berlokasi dekat dengan tempat tinggal. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar retail adalah suatu kelompok pelanggan yang kebutuhannya dicukupi oleh bauran yang sama sebab mempunyai kebutuhan yang serupa. Kriteria untuk mengevaluasi segmen pasar. 1. Kemampuan bertindak. 2. Kemampuan identifikasi. 3. Aksesibilitas atau kemudahan akses. 4. Ukuran. Dekatan untuk segmentasi pasar. 1. Segmentasi geografis. 2. Segmentasi demografis. 3. Segmentasi geodemografis. 4. Segmentasi gaya hidup. 5. Segmentasi situasi belanja. 6. Segmentasi berdasarkan manfaat. Penentuan target. Penentuan target adalah proses untuk menetapkan segmen pasar tertentu dari berbagai segmen yang ada di masyarakat sebagai sasaran program pemasaran perusahaan retail. Terdapat 2 macam penentuan target, yaitu 1. Target pasar utama, yaitu merupakan segmen pasar utama yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sasaran dalam program pemasaran. 2. Target pasar sekunder. Segmen pasar ini mempunyai karakteristik yang relatif sama tetapi berbeda dengan karakteristik dari segmen pasar utama yang dilayani oleh retail. Penentuan posisi. Penentuan posisi akan berkaitan dengan proposisi nilai, yaitu nilai yang ditawarkan kepada masyarakat pembelinya. Berkaitan dengan proposisi nilai adalah manfaat yang dinikmati oleh pembelinya. Pengaruh unsur bauran retail terhadap keputusan konsumen. Konsumen akan memilih untuk berbelanja di toko atau di tempat tertentu saja apabila konsumen merasa bauran retail di toko tersebut sesuai dengan prioritas konsumen. Contohnya, jika konsumen dalam berbelanja mengutamakan kenyamanan dan layanan yang memuaskan, maka konsumen akan memilih dan berbelanja di toko yang dapat memenuhi keinginannya tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.